Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Syukur alhamdulillah dengan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita Allah berikan kenikmatan bisa duduk, masih bisa menjalankan sholat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, membawa kita dari zaman kejahilian sampai zaman terang benderang. Yang ketiga, ucap syukur alhamdulillah, terima kasih atas sebesar-besarnya kepada Ketua DKM beserta jajarannya bisa memberikan kesempatan untuk bisa berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, udah malam keberapa ini? 20? 28. Hakikat akhir-akhir Ramadan ada dua, Lailatul Qadar sama zakat. Saya kasih cara cepatnya. Bapak mau jadi orang kaya, mau banyak harta, mau nggak? Mau? Saya kasih cara cepatnya. Qala Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bisa menolong Allah, menolong agama Allah, ya, pakai apapun tenaga, harta kamu di jalan Allah, maka Allah akan tolong di setiap harimu. Ya. Jadi kalau kita takut, kita sedekah, ya. Istilahnya kita bersedekah nih kepada orang. Kita takut harta kita berkurang. Jangan takut, Pak. Karena Allah telah menjamin orang-orang yang sering sedekah, orang yang sering memberi hartanya, sebagian hartanya kepada orang lain, itu akan terjamin kekayaannya nggak akan pernah habis. Kita lihat di negara, kita lihat orang terkaya di dunia dulu 1000 tahun yang lalu, dia orang Afrika yang sekarang menjadi benua termiskin di dunia. Siapa itu? Mansa Musa, orang Islam. Dia memperjalankan haji, dia dari Afrika ke Arab Saudi. Selama dia perjalanan ke tanah suci Mekah, dia memberikan sedikit sedekah. Setiap orang yang ditemuinya, dia kasih emas, dia kasih hartanya. Maka di setiap kerajaan yang dia punya, pasti dengan kekayaan adidayanya yang sering meningkat. Karena apa? Allah telah menjamin orang yang sering bersedekah. Makanya Bu, kalau kita punya harta, ya, kita punya harta, mau emas, mau uang, ataupun kalau kita nggak punya harta, kita bantu agama Allah dengan tenaga. Misalkan mau bikin masjid nih, kalau enggak masjid udah jadilah, ya masjid udah jadi nih. Kita nggak bisa bantu beli AC, beli karpet, ya kan? Kita bantu dengan tenaga aja. Kita bantu untuk memasang aja. Nah, untuk memasang karpet, tenaga Bapak akan dihitung oleh Allah. Setiap yang diinjak jamaah sholat di sini pasti akan dihitung. Ya. Jadi nggak perlu harta juga apa, tenaga juga apa. Atau enggak, paling tidak, Mas, saya mau sedekah Quran aja, boleh nggak? Quran 3, kalau nggak sampai 4 Al-Quran gitu. Nggak apa-apa. Di setiap Al-Quran yang dibaca oleh jamaah yang ada di sini maupun yang di masjid-masjid, setiap bacaan hurufnya pahalanya sama yang membacanya yang dikasih kepada orang yang memberi Al-Quran ini.
Nah, AC misalkan ya, AC. Ini AC setiap menghembuskan angin membuat orang jamaah yang di dalamnya khusyuk. Setiap itu akan jadi pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Semua pahala dilipat gandakan. Maka kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sholat kita, agar kita bisa punya pahala yang di atas maksimal. Karena kita aja di setiap harinya pasti melakukan dosa. Dosa yang gak disengaja, dosa yang disengaja. Dosa yang gak disengaja apa? Salah megang, salah melihat, salah dengar. Lo kalau di handphone, kalau kita buka Facebook, kita buka Instagram, gesek dikit ya, video pasti ada. Itu adalah dosa yang gak disengaja. Maka kata Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau bisa Bapak ya usahain, kalau lagi puasa jangan buka HP. Ya, karena HP itu racun sebenarnya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah berkata, handphonemu itu seperti pisau. Anakmu megang pisau, kamu teriak-teriak takut kena pisau. Tapi HP yang dipegang anak-anakmu yang seharusnya tidak dipegang, belum cukup umur pegang HP, kamu gak teriak-teriak. Karena di dalamnya ada bahaya. Pak, Bu, jaga anak kita dari HP. Kalau usia ya 16 ke atas itu nggak apa-apa, masih standar lah, masih bisa. Ini buruk, ini baik, masih bisa membedain. Kalau anak 5 tahun ke bawah kasih HP, salah. Itu bagian dari penjagaan kita. Maka kita beralih ke yang sebelumnya, ya, sedekah. Itu meningkatkan kita. Bagaimana amal ibadah kita di dalamnya. Sedekah itu amal jariah. Sebagian 80% dari sedekah itu amal jariah. Bapak misalkan wakaf karpet, wakaf jam, wakaf AC, wakaf hafal Al-Quran, itu amal jariah. Amal jariah adalah satu dari 3 bagian amal yang ditinggalkan oleh seorang mayat tapi akan terus mengalir. Karena disinilah kita panjatkan pengampunan kita di bulan Ramadan agar bisa meningkat di amal ibadah kita, terkhusus kepada bersedekah. Maka konteks inti daripada pembahasan kita adalah ayo rajin bersedekah. Dan kalau bapak ibu nggak bisa bersedekah, ya, qala haddatsana qala Rasul idza dhannahu yu'tinina al-mali 'ala al-fulushi wal iltiqar walau dhanaha bil fakiri jahil. Jangan menganggap orang dia sedekah terang-terangan ataupun diam-diam ketahuan sama berapa. Misalkan kebanyakan sekarang kan artis ngasih sedekah terang-terangan. Jangan kamu pikir berprasangka buruk kepada orang tersebut. Ya, misalkan kita punya banyak duit. Setiap anak-anak yang sholat, misalkan kita kasih hadiah. Nah, ini 5.000, semangat ya sholatnya. Anak-anak itu bakal jadi dulunya yang sebelumnya besi-besi yang tertinggal. Masjid ini medan magnetnya, Pak. Medan magnetnya semakin meningkat, besinya akan terus merapat. Karena apa? Anak-anak kita bila dimotivasi seperti itu, ya, peran bapak ibu yang harus tampil di dalam penampilan tersebut. Pak, ini aku dikasih duit sama ini, sama DKM, masjid, musola. Ini boleh nggak? Boleh. Asalkan kamu rajin ibadah. Kalau
orang aja bisa ngasih uang di masjid bisa sholat, apalagi Allah, gitu loh. Konteks kembalikan katanya itu, ya. Kalau orang bisa ngasih lebih kepada kita saat sholat, apalagi Allah. Padahal kita hadiah daripada sholat itu banyak. Dan kalau ditinggal juga dosanya menumpuk banyak. Maka kita di sini bisa berintrospeksi diri dalam bersedekah maupun ibadah. Ini adalah kedua-dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Bersedekah dan ibadah ini yang diperkuat di bulan akhir-akhir Ramadan, agar kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mendekati Lebaran, menjelang takbiran. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat kesucian, mendapat kemuliaan di bulan Ramadan, lulus akhir bulan Ramadan bisa mendapatkan hakikat Idul Fitri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله.